Halo, perkenalkan kami dari kelompok 2 Marketing Excellence 26 yang beranggotakan Ananggreni, Edelhit Mariamanting, Fedila Angela Risevanti, Valeria Hanajo, dan saya sendiri Maulay Syokisani. Kali ini kami akan menjelaskan tentang International Marketing Plan KB5 for Kenya. Tapi sebelumnya, apa sih itu KB5? KB5 merupakan perusahaan teknologi mobilitas yang dibangun oleh Juan de Antonio di Spanyol di tahun 2011. Kali ini, KB5 telah beroperasi di 10 negara termasuk Spanyol, Portugal, dan sejumlah negara Amerika Latin seperti Meksiko, Chili, Kolombia, dan Argentina. Dengan pendapatan global mencapai 326,6 juta US dollar pada tahun 2024, Cabify terus menunjukkan pertumbuhan yang kuat didukung oleh fokus pada keberlanjutan dan inovasi. Visinya juga Cabify yaitu mengintegrasikan tech mobility untuk mobilitas yang lebih berkelanjutan dan manusiawi. Untuk produk-produk yang disediakan oleh Cabify yaitu ada layanan utamanya Easy Taxi, Cabify Taxi, Cabify Access, Cabify Express, Cabify City, dan Cabify Cash. Selama ini, produk Cabify bisa berekspansi ke global karena ada beberapa strategi yaitu teknologi dan inovasi, adaptasi lokal atau strategi polisentris, ada strategi multimodalitas dan disverifikasi layanan, komitmen keberlanjutan yaitu strategi geosentris dan juga strategi e-bisnis. Nah, Cabify juga memadukan layanan online dan offline dan melakukan penyesuaian dengan kebiasaan lokal. Dari segi pembayaran, tipe layanan hingga bahasa. Nah, di Spanyol sendiri, Cabify memperkenalkan kendaraan listrik sebagai upaya berkelanjutan yang berhasil mengurangi emisi CO2 hingga 6% di Spanyol dan 2% di Amerika Latin pada tahun 2023. Cabify juga menawarkan tarif bersaing yang lebih terjangkau dibandingkan taksi konvensional lainnya. Cabify menggunakan sistem yang dynamic pricing, seperti peminatan yang meningkat hingga 150% saat permintaan tinggi, seperti perayaan hari raya atau event besar. Untuk menarik pengguna baru, Cabify juga memberikan diskon untuk perjalanan pertama dan juga kode referral, serta paket bulanan untuk pengguna setia. Dengan menjamin transparansi harga melalui estimasi tarif sebelum pemesanan, Cabify juga berusaha memenuhi kebutuhan pelanggan dan bersaing di pasar yang kompetitif. KB5 juga menerapkan program promosi Student Fi yang memberikan diskon bagi mahasiswa untuk menarik pengguna muda dan meningkatkan kesadaran brand terhadap mereka. KB5 juga menggunakan billboard digital untuk meluncurkan kampanye akhir tahun, yaitu personalisasi branding dengan di dalam aplikasi itu ia merayakan pencapaian pelanggan dan juga mendorong pembaruan aplikasi. Dengan pendekatan ini, KBV juga berusaha untuk membangun hubungan yang lebih kuat dengan para pengguna dan juga memastikan pertumbuhan di market yang kompetitif itu. Target ekspansi Cabify sekarang yaitu Kenya di Afrika Timur. Hal ini karena setelah kita melakukan riset, Kenya ini sesuai dengan kriteria untuk Cabify yang bisa kita ekspansi karena di Kenya tingkat urbanisasinya sudah mulai tinggi dan jumlah total pemakaian Android-nya sudah tinggi. Lalu selanjutnya situation analysis. Menurut data dari Population Today, per Januari 2025, populasi Kenya mencapai 57 juta jiwa. Nah, populasi yang besar ini memberikan peluang bagi Cabify untuk menyediakan transportasi yang modern. Lalu selanjutnya SWOT. Strength-nya, tech mobility yang dimiliki oleh Cabify fokus pada keberlanjutan dengan standar keamanan melalui pelacakan perjalanan serta aplikasi yang praktis dan mudah digunakan. Lalu selanjutnya ada weakness. Ketergantungan pada internet dan akses terbatas di pedesaan membuat transportasi tradisional lebih dipilih oleh masyarakat Kenya. Lalu selanjutnya ada opportunity. Kenya dikenal sebagai Silicon Savannah, menawarkan peluang besar bagi layanan berbasis aplikasi dengan dukungan kebijakan pemerintah yang mendorong digitalisasi. Selanjutnya ada threat. Cabify ini harus bersaing dengan kompetitor seperti Uber atau Bolt dan beradaptasi dengan peraturan transportasi di Kenya. Cabify menetapkan tujuan pemasaran di Kenya dengan Smart Objective. Dengan merekrut 5.000 pengemudi bersertifikasi, mencapai 25% pangsa pasar di Nairobi, meraih 500.000 pengguna aktif per bulan, dan mempertahankan rating kepuasan pelanggan 4,5/5 dan menghasilkan pendapatan kotor sebesar 15 juta per tahunnya. Dengan infrastruktur digital Kenya dan integrasi M-Pesa, target ini relevan untuk mendukung transformasi ekonomi digital dan transportasi yang aman serta terjangkau
semuanya dicapai dalam 1 tahun. Nah, Cabify menggunakan market segmentation untuk menargetkan customer yang sesuai. Nah, dari sisi demografi, Cabify fokus pada kelompok usia 18 sampai 55 tahun, di mana kelompok ini terdiri dari pekerja dan mahasiswa. Nah, secara geografis, Cabify fokus pada kota-kota besar di Kenya yang memiliki mobilitas tinggi. Nah, kontur tanah di Kenya juga bervariasi yang mempengaruhi suhu mulai dari 14 derajat Celcius hingga 31 derajat Celcius. Nah, dalam aspek psikografi, Cabify menarik customer yang peduli dengan lingkungan. Nah, kendaraan listrik telah didukung oleh kebijakan pemerintah Kenya dalam National E-Mobility Policy. Dan terakhir, dari sisi consumer behavior, Cabify menargetkan pengguna yang telah terbiasa dengan teknologi dan media sosial. Lalu untuk produk-produk yang akan kita ekspansikan ke Kenya, yaitu ada layanan sepeda motor listrik dan metode pembayaran lokal M-Pesa serta aplikasi berbahasa Swahili. Yang lain-lainnya akan sama dan dipertahankan kualitas produknya. Nah, untuk Cabify sendiri, Cabify memastikan layanan yang mudah diakses dengan fokus pada kota besar. Nah, seperti Nairobi, kemudian ada Mombasa dan juga Kisumu. Setiap kota memiliki kebutuhan yang khusus. Nah, contohnya kendaraan ber-AC di Mombasa dan juga motor untuk jalanan yang sempit. Nah, bentuk fisik lainnya adalah penempatan customer lounge di tempat dengan mobilitas yang tinggi seperti holiday destination dan juga airport. Selanjutnya ada price. Dalam memasuki pasar Kenya, Cabify akan tetap menggunakan strategi dynamic pricing dan juga value-based pricing. Namun untuk penyesuaian lokal, Cabify akan menambahkan metode pembayaran menggunakan M-Pesa yang memudahkan masyarakat Kenya dalam melakukan pembayaran dengan Cabify. Lalu strategi promosi Cabify di Kenya juga akan melibatkan iklan digital melalui media sosial seperti Facebook dan Instagram serta campaign influencer untuk menjangkau audiens muda. Cabify juga memanfaatkan M-Pesa sebagai metode pembayaran utama. Program loyalitas seperti Cabify Kenya Rewards akan memungkinkan pengguna mengumpulkan poin untuk diskon atau layanan gratis. Selain itu, kegiatan CSR dan promosi penjualan seperti diskon akhir pekan akan membantu membangun reputasi kita. Semua strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran brand Cabify, menarik pengguna baru, dan juga mempertahankan pelanggan di market Kenya. Dalam strategi proses, layanan Cabify di Kenya juga dapat kita mulai dari membuat aplikasi yang intuitif untuk pemesanan, pemilihan kendaraan, pembayaran, serta feedback. Integrasi M-Pesa mempercepat transaksi juga, sementara layanan pelanggan 24/7 juga siap menangani keluhan. Mereka juga dapat menekankan keamanan dan keandalan melalui penyaringan pengemudi dan kepatuhan regulasi. Cabify juga dapat membuka pelatihan pengemudi tentang etika dan keselamatan, memastikan standar tinggi dan sistem umpan balik, memungkinkan pengguna memberikan penilaian untuk meningkatkan kualitas kita. Cabify hadir di Kenya dengan tim operasional, termasuk manajemen senior, layanan pelanggan 24/7 dengan bahasa Inggris dan Swahili, serta pengemudi terlatih yang mendapatkan sertifikasi pelatihan keselamatan dan pengembangan soft skill. Kami juga mendukung pemberdayaan lokal melalui program magang, rekrutmen tenaga kerja lokal, serta pelatihan online dan umpan balik real-time untuk menjaga kualitas layanan. Cabify menciptakan transportasi modern sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi di Kenya. Selanjutnya ada physical evidence. Nah, sejalan dengan pengembangan infrastruktur pengisian daya di Kenya, Cabify menghadirkan kendaraan listrik dalam armadanya untuk mendukung transportasi ramah lingkungan dan mengurangi emisi karbon di Kenya. Lalu selanjutnya, aplikasi mobile yang tersedia di Android dan iOS memudahkan pelanggan untuk memesan taksi. Dan juga di Kenya, aplikasi Cabify akan ditambahkan fitur bahasa Swahili, yaitu bahasa daerah Kenya yang memudahkan masyarakat Kenya yang belum bisa bahasa Inggris. Lalu selanjutnya ada situs web yang berfungsi sebagai platform bagi pelanggan untuk mencari tahu tentang Cabify. Selanjutnya ada entry strategi. Nah, Cabify akan memanfaatkan strategi joint venture dengan LittleCab, aplikasi lokal di Kenya. LittleCab dengan pemahaman tentang keterbatasan akses internet dan regulasi transportasi di Kenya dapat membantu Cabify untuk menyelesaikan teknologi mereka di pasar Kenya. Sementara, Cabify akan memperkenalkan layanan premium seperti kendaraan mewah, layanan pelanggan VIP, dan untuk memperluas segmen pasarnya di Kenya.
Marketing communication yang akan dilakukan Cabify di Kenya meliputi promosi melalui billboard interaktif dan iklan berbasis lokasi. Cabify juga mensponsori acara-acara teknologi untuk menjangkau startup dan profesional muda dengan strategi fokus pada pekerja teknologi di Nairobi, wisatawan di Mombasa, dan komunitas akademik di Kusumo. Komitmen berkelanjutan diwujudkan dengan program Green Mobility dan kerjasama dengan universitas lokal. Kampanye inovatif seperti Kenya Innovation Ride, voucher eksklusif, dan fitur aplikasi seperti pelacak jejak karbon dan umpan balik real-time memperkuat interaksi antar pengguna. Semua ini mendukung visi membangun transportasi modern yang ramah lingkungan dan berbasis teknologi di Kenya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.